kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Saya hormati Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya sehingga dapat berhadir dan berpartisipasi pada acara kita pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Dalimunte, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagian Hukum Pidana Stambuk 2019. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan penyuluhan hukum dengan tema Stop Bullying pada Anak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dengan membacakan lapas basmalah, kegiatan ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu sebenarnya definisi dari bullying. Bullying merupakan suatu perundungan atau merundung dalam bahasa Indonesia yang maknanya menyakiti seseorang, baik itu dalam bentuk verbal, sosial, ataupun fisik, yang seringkali terjadi secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu. Bullying merupakan suatu aksi atau serangkaian aksi yang berdampak negatif, yang seringkali agresif serta manipulatif, yang dilakukan oleh salah satu orang atau beberapa orang terhadap orang lainnya selama kurun waktu tertentu, bermuatan hal-hal kekerasan dan juga melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Pada tahun 2016, UNICEF telah melakukan riset, yaitu UNICEF menetapkan dan menempatkan Indonesia di urutan pertama sebagai negara dengan kasus kekerasan pada anak tertinggi di seluruh Asia Tenggara ataupun ASEAN. Perbuatan bullying sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di dalam pasal 28B dijelaskan, yaitu tertera pada ayat 2 yang berbunyi, menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Baiklah, yang kedua kita akan membahas tentang apa saja dasar hukum pada bullying tersebut. Yang pertama itu terdapat pada pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimana dijelaskan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, serta melakukan kekerasan terhadap anak. Adapun sanksi yang akan didapatkan bagi pelaku bullying yaitu tertera pada pasal 80 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimana isinya ialah pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda maksimal atau paling banyak sebesar 72 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang apa saja dampak dari tindakan bullying tersebut. Dampaknya, dalam sebuah riset yang dilakukan oleh seorang ahli, para pelaku bullying umumnya memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah seperti broken home dan lain sebagainya. Ada pula pelaku bullying yang berasal dari latar belakang yang pernah menjadi korban pembulian. Mereka yang pernah menjadi korban pembulian lebih cenderung akan menjadi pelaku tindak pembulian.
ketimbang orang yang tidak pernah menjadi korban pembulian ataupun perundungan. Sebabnya karena mereka yang pernah menjadi korban pembulian akan memiliki rasa dendam dan hasrat untuk menyalurkan apa yang pernah dirasakannya kepada orang lain, agar orang lain tersebut bisa merasakan apa yang dirasakannya. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang jenis-jenis dari bullying tersebut. Ada 3 jenis. Yang pertama jenis verbal, yang kedua jenis sosial, yang ketiga jenis fisik. Yang pertama itu jenis verbal, yaitu jenis yang mengatakan atau menuliskan sesuatu yang tidak berkenaan dengan hati korbannya. Misalkan mengancam, mengejek, berkomentar yang tidak baik, dan lain-lain. Yang kedua itu jenis sosial, yaitu mempermalukan korbannya di depan umum, mengecilkan korbannya di depan umum, sampai menyebarkan gosip tentang korbannya, yang dimana gosip tersebut belum tentu benar adanya. Jadi itu akan sangat berdampak negatif dan sangat merugikan bagi korbannya. Yang ketiga itu ada jenis fisik, yaitu melakukan pemalakan terhadap korbannya, melukai tubuh korbannya, menendang korbannya, memukul korbannya, meludahi korbannya, mendorong korbannya, sampai mengambil barang milik korbannya tanpa pengetahuan ataupun seizin dari korban tersebut. Dan itu pasti sangat merugikan juga dan berdampak negatif. Kemudian pembahasan kita yang kelima, yaitu apa saja dampak bullying terhadap korbannya. Yang pertama itu menurunnya rasa percaya diri korban tersebut, di mana apabila sang korban terlalu sering mendapat ejekan dan bulian, pasti rasa percaya dirinya akan turun. Misalnya seperti rasa minder dan lain sebagainya. Dan itu sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-harinya. Yang kedua itu munculnya perasaan sedih, marah, tidak berdaya, frustasi, kesepian, dan terisolasi dari lingkungan sekitarnya, baik itu dari lingkungan sosial, masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, dan lingkungan sekolahnya. Yang ketiga itu pembulian ataupun perundungan dapat menyebabkan depresi pada korbannya, dan sang korban bisa berpikir untuk mencoba melakukan bunuh diri karena dia sudah pasrah, tidak tahu apa solusi yang harus dia dapatkan untuk memecahkan masalah-masalahnya. Yang keempat itu dampaknya korban pembulian atau perundungan ini cenderung lebih sulit untuk percaya kepada orang lain karena dia sudah merasakan dan sudah berpengalaman bahwa apa yang ia ceritakan kepada teman atau orang terdekatnya pasti direspon negatif oleh teman-temannya. Maka dia akan menjadi pribadi yang semakin tertutup karena hal tersebut. Kemudian yang keenam, kita akan membahas bagaimana mencegah bullying tersebut agar tidak terjadi terhadap anak-anak. Yang pertama itu kita harus membangun sikap diri yang baik pada anak-anak. Seperti kita harus mengarahkan, membimbing, serta memotivasi anak-anak agar selalu menerapkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai sosial, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai tata krama yang baik, dan nilai-nilai masyarakat lainnya. Kemudian cara mencegah tindakan bullying yang kedua itu ialah mendukung bakat dan minat anak-anak. Kita sebagai orang tua harus selalu mendukung dan selalu support minat dan bakat anak-anak kita, karena orang tua merupakan sumber utama support system bagi anak.
di mana kita harus selalu mendukungnya, minat dan bakatnya, selama kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak kita masih dalam hal yang positif. Yang ketiga, yaitu mengajarkan untuk mengatakan tidak pada anak kita. Seperti kita harus mengatakan kepada anak kita agar melawan pelaku pembulian. Seperti contohnya, anak kita dibully ataupun diejek oleh teman-temannya, seperti dia dibilang tidak pintar, tidak jelek, maka anak kita bisa menjawabnya, semua harkat dan martabat manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berbeda-beda, karena manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Kemudian yang keempat itu memberikan dukungan penuh kepada anak-anak, yaitu dengan cara memfasilitasi anak-anak kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhal positif. Pasti anak kita akan merasa terpenuhi dan mudah-mudahan mereka akan terhindar dari tindakan bullying, baik itu sebagai pelakunya maupun korbannya. Kemudian yang kelima, yaitu membangun rasa empati kepada anak. Membangun rasa empati kepada anak itu maksudnya kita sebagai orang tua harus memberikan rasa kepedulian terhadap anak kita. Bukan hanya rasa, tetapi juga dengan tindakan secara langsung. Kita harus peduli terhadap anak kita. Kita harus care terhadap anak kita dengan selalu memperhatikannya, mengawasinya, dan mengontrolnya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Adapun kesimpulan dari penjelasan hukum kita pada hari ini, yaitu yang bertemakan stop bullying pada anak, bahwa bullying itu merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan dan berdampak buruk. Bullying merupakan suatu tindakan perundungan yang melukai ataupun menyakiti seseorang, baik itu dalam bentuk verbal, sosial, psikis, fisik, yang terjadi secara berulang kali dan dalam waktu yang bertahap ataupun terulang-ulang kembali. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan hukum kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu sebagai pelaku maupun korban. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus bullying ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan upaya diversi merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan kasus ataupun sengketa anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk itu penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak harus dapat dilaksanakan dengan lebih bijaksana dan hati-hati untuk kepentingan anak di kemudian hari, karena hal tersebut sangat berpengaruh pada masa depan anak-anak. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah turut serta hadir serta berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan hukum ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.